Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di channel YouTube Bagus Rianto. Sekarang kita akan membahas tentang tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dan nanti juga kita akan belajar pada subtema 1 tentang cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran 1. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Informasi. Kira-kira informasi itu apa ya anak-anak? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk memperoleh informasi, kita harus membaca sebuah teks dengan cermat. Setelah membaca, kita dapat memperoleh informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita dapat mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara membuat sebuah peta pikiran. Kira-kira peta pikiran itu apa ya anak-anak? Peta pikiran adalah suatu cara dalam menyajikan sebuah informasi dalam bentuk diagram. Kira-kira contohnya seperti apa ya anak-anak? Anak-anak, di samping Bapak ini sudah ada contoh peta pikiran dalam bentuk diagram. Nah, dalam peta pikiran ini terdapat kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan kata tanya ini haruslah dipersiapkan untuk memperoleh informasi dari sebuah teks bacaan. Contohnya seperti kalimat yang paling atas itu ada apa nama jenis ikan yang dipelihara. Dan dari teks bacaan tersebut mengisahkan tentang Dayu yang memiliki sebuah ikan peliharaan yang berjenis mas koki. Nah, jadi jawabannya itu adalah apa nama jenis ikan yang dipelihara? Nama jenis ikan yang dipelihara oleh Dayu dari sebuah teks bacaan adalah berjenis ikan mas koki. Nah, untuk memperoleh informasi dari sebuah teks bacaan, maka kita harus mempersiapkan pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Serta kita juga harus membaca sebuah teks bacaan yang berisi informasi dengan baik, teliti, dan juga cermat. Sistem pernapasan hewan. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan pada hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan beberapa jenis hewan dan cara kerja pernapasan pada hewan. Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, ada hewan cacing tanah. Cacing tanah menggunakan kulitnya yang berlendir dan basah untuk bernapas. Anak-anak, alur pernapasan cacing tanah diawali dari udara
yang masuk lewat kulit. Setelah udara masuk lewat kulit, kemudian diikat oleh darah yang terkandung hemoglobin. Setelah itu, diedarkan ke seluruh tubuh. Dan setelah diedarkan ke seluruh tubuh, menghasilkan sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air. Barulah hasil dari sisa pembakaran tersebut dikeluarkan melalui permukaan kulit. Nah, anak-anak, itu adalah sistem pernapasan pada cacing tanah. Yang kedua, ada serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Sistem pernapasan pada serangga diawali dari oksigen masuk melalui lubang stigma dan diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Yang ketiga, ada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Sistem pernapasan pada ikan di mana pertama itu diawali dari air yang masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan tertutup dan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Sehingga terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, ada amfibi. Amfibi bernapas menggunakan insang. Nah, anak-anak, amfibi ini adalah jenis hewan yang bisa hidup di darat dan juga di air. Bapak mengambil salah satu jenis contoh hewan amfibi, yaitu berupa katak. Nah, katak ini adalah salah satu jenis hewan amfibi. Bapak sudah menerangkan tentang sistem pernapasan pada ikan. Nah, sistem pernapasan pada ikan menggunakan insang. Pada hewan amfibi juga sama menggunakan insang. Akan tetapi, hewan amfibi bisa hidup di darat. Dan ketika pada saat mereka hidup di darat, hewan amfibi bernapas menggunakan paru-paru dan kulitnya. Yang kelima, ada reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Sistem pernapasan pada hewan reptilia itu diawali dari oksigen yang masuk melalui hidung, kemudian ke tenggorokan dan ke paru-paru. Karbon dioksida dibuang melalui jalur yang sama. Anak-anak, salah satu contoh hewan reptilia yang sangat terkenal adalah ular. Nah, ular ini adalah salah satu contoh hewan reptilia. Yang keenam, ada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Sistem pernapasan pada burung hampir sama dengan sistem pernapasan pada hewan reptilia. Nah, anak-anak, burung memiliki pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini untuk menyimpan udara. Karena pada saat terbang, burung tidak menggunakan hidung untuk bernapasnya, tetapi menggunakan udara dari pundi-pundi udara. Yang ketujuh, ada mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, anak-anak, untuk hewan mamalia ini, sistem pernapasannya itu hampir sama seperti sistem pada pernapasan reptilia dan burung, yang dimana diawali dari
oksigen masuk melalui hidung, kemudian melalui tenggorokan dan ke paru-paru. Nah, anak-anak, mamalia yang hidup di air bernapas dengan cara memunculkan dirinya ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Anak-anak, sekian penjelasan dari Bapak dan terima kasih telah menyimak video pembahasan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton channel YouTube Bagus Herianto. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube Bagus Herianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.